Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan host kita Bapak Ustadz David Kholik, mudah-mudahan sehat dan berkah, serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan kita semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas tentang ciri-ciri wanita soleha yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, bapak-bapak atau para suami adalah sebagai pemimpin ataupun sebagai pelindung. Asal katanya adalah qoma, berdiri tegak lurus, itulah laki-laki sebagai seorang pemimpin. Dan kenapa Allah menyantumkan laki-laki sebagai seorang pemimpin? Bu? Kenapa yang ditunjuk adalah laki-laki sebagai seorang pemimpin pelindung di rumah tangga? Jawabannya adalah karena Allah telah memberikan keutamaan bagi seorang laki-laki, yaitu punya kewajiban untuk memberikan sebagian nafkahnya kepada ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti bapak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Setuju, Bu? Betul? Maka terkadang uang bapak ada uang istri. Betul? Kalau uang ibu ada nggak uang bapak? Kenceng banget jawabnya. Inilah terkadang kalau ngaji sama ibu-ibu, uang istri itu milik saya Ustadz. Tapi uang bapak ada hak saya juga, betul? Tapi ketika berjalan rumah tangga kita, bagaimana kondisi-kondisi di rumah tangga kita, kita harus bagaimana caranya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, sehingga anak-anak terpenuhi pendidikannya, sehingga anak-anak kita bisa ngaji dengan baik, sehingga rumah tangga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Dan di ayat ini ditegaskan bahwasanya Fasolihatu qanitatun. Kata Allah di dalam Al-Quran, wanita-wanita yang soleha itu cirinya adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada. Bu, Bu, kalau lagi suami nggak ada di rumah, jaga harga dirinya, kehormatannya, jangan sampai macam-macam. Betul? Betul. Ibu harus taat kepada Allah. Ibu harus taat kepada suami. Sekarang saya tanya, urusan cuci pakaian apakah tugas ibu? Bukan, katanya bukan, Mbak. Tugas nyuci bukan tugas seorang istri, betul? Ngurusin anak juga bukan tugas seorang istri, betul? Ngepel juga sama, bukan tugas seorang istri, betul? Nyapu juga betul? Betul, bukan tugas seorang istri, Pak. Ngepel bukan tugasnya, Pak. Nyuci bukan tugasnya, Pak. Ngurus anak bukan tugasnya. Tugasnya hanya taat kepada suami. Kalau suaminya nyuruh, Neng, ngepel, ngepel. Nyuci baju, nyuci. Betul, Pak? Betul, Pak? Dan ketika suami sedang berjuang mencari nafkah, disinilah pentingnya wanita soleha untuk selalu mendoakan suaminya agar ketika ia berjuang untuk mencari nafkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat sampai tujuannya, balik ke rumah membawa keberkahan untuk keluarganya. Alhamdulillah. Misalkan suaminya, contoh. Suaminya tukang ojek misalkan. Siapin tuh ibu sebelum suaminya berangkat.
ada jaketnya disiapkan, ya kan, helmnya disiapkan. Ayah, ini jaket dan helm, silakan dipakai. Jangan lupa baca bismillah. Suaminya begitu sangat nikmat, senyum suaminya, istri gua soleha banget. Mau berangkatnya ditemenin, disiapkan apa yang menjadi senjata untuk mereka berjuang, mencari nafkah. Setelah dipakai, istrinya bilang, Titi DJ ya ayah. Cie. Titi DJ, hati-hati di jalan. Suaminya ngedengar Titi DJ, dia bilang sama suaminya, ya udah mama, Dedi Dores. Apa tuh? Dengan diiringi doa restu. Ya elah. Pernah Pak digituin Pak? Pernah digituin sama bini? Ini suami mau berangkat, kagak dianterin di depan rumahnya ya. Temenin Bu. Pas ketika pulang suami lagi capek, jangan langsung dulu ditanya. Sambut, cium tangannya. Itulah wanita soleha. Jangan ketika suami datang, bukan dicium tangannya, malah dirogoh kantongnya. Ya, ini terkadang yang bisa membuat rumah tangga terkadang terjadi yang namanya kekacauan. Ketika suaminya baru pulang, capek, panas-panasan di jalan, belum apa-apa udah ditanyain aja, Pak, no kontrakan belum dibayar, udah ditagih kita, ya kan? Biarkanlah tenang dulu, duduk, cium tangannya, pipinya cipika-cipiki, alhamdulillah. Bapak pernah dicipika-cipiki kalau pulang kerja? Ibadah Bu. Kata Rasul, siapa yang mencium pipi suaminya ibarat sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu aswad hitam. Kebetulan punya suami kulitnya rada hitam. Ketika suami pulang, sambutlah suami sebagai wanita yang soleh. Tuh, batu hitam gue pulang tuh. Disambut. Ya, cium tangannya, suruh persilakan duduk, ambil air minum, kita persilakan dan itulah yang menjadikan seorang istri diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyatakan, barang siapa yang wanita soleha yang ia dalam kehidupannya sehari-hari menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasanya di bulan suci Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, maka surga mana yang akan ia masuki? Silahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka pentingnya sebagai seorang suami punya tanggung jawab yang besar Bu. Punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya di dunia ini, melainkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memiliki suami, dia bawel, selalu menanyakan kepada saya, udah sholat belum? Sudah sholat belum? Itu dalam artian ia memiliki tanggung jawab. Ia paham sadar betul bahwasanya jangan sampai saya masuk surga dengan sendirinya. Ketika memiliki suami yang ia peduli akan sholat istrinya, sholat anak-anaknya, dan ia selalu menasihati, jangan kau bicara yang kasar, jangan kau melotot dengan suami, jangan kau berpakaian seperti telanjang, jangan kau terbuka auratnya, peduli setiap harinya, enggak bosan-bosan ia mengingatkan istrinya. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Suami yang model seperti itu pada hakikatnya ingin ngajak ibu ke surga. Alhamdulillah. Ini terkadang ibu kurang syukur. Lagi kumpul sama teman-temannya. Hello, iya, gimana kabarnya? Baik. Suami lu gimana? Ya gitu dah suami gue. Suaminya dijelek-jelekin, itu nggak boleh ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah agar bisa kita membangun rumah tangga ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih.